pasca Perang Dunia Kedua, diikuti berdirinya PBB UN, ya, praktis kolonialisme nggak ada, ya, diikuti merdekanya negara-negara jajahan dunia ketiga termasuk Indonesia. Ada yang dengan hadiah atau ada yang dengan perjuangan. Di satu sisi, negara-negara yang baru merdeka tadi bangkit membangun jiwa nasionalisme untuk kemajuan bangsanya setelah sekian lama dijajah. Betul? Di lain sisi, negara-negara kolonial, adidaya, adikuasa, atau negara penjajah tidak akan rela melepaskan diri atau tidak akan rela melepaskan hegemoni maupun superioritasnya supaya tetap mengkontrol mereka. Apa yang dia lakukan? Membuat, mengembangkan, dan menyebarluaskan kontra nasionalisme, antitesa nasionalisme. Apa itu? Transnasionalisme, liberalisme, kapitalisme, sekularisme, komunisme, marxisme, leninisme. Kalau kelompok kanan, khilafahisme, wahabisme. Ya. Disebarluaskan ke negara-negara dunia ketiga yang kebetulan mayoritas berpenduduk Muslim. Apa yang terjadi? Kegaduhan, konflik. Kalau sudah gaduh, konflik, tidak sempat membangun, sehingga tetap depend on, ketergantungan dan di bawah kontrol mereka. Inilah yang namanya New Colonialism. Nah, apakah Anda masih percaya bahwa ajaran Salafi, Wahabi, serta Khilafah merupakan ajaran Islam? Ini gerakan politik drone, semua dibentuk dan dikendalikan oleh negara adidaya dan adikuasa untuk mengontrol situasi negara-negara kecil dan berkembang yang dahulu wilayah jajahan atau kekuasaan mereka. Makanya yang mereka inginkan adalah perpecahan, kekacauan, dan peperangan. Dengan begitu, negara tersebut tidak sempat berbenah apalagi membangun, tapi sibuk mengurusi peperangan antar anak bangsa yang tidak ada habisnya. Dengan begitu, siapapun pemimpin atau presidennya akan minta tolong atau bahkan mungkin minta keamanan pada negara yang adikuasa. Selanjutnya, menyerahkan apa saja yang ia punya termasuk negara sekalipun demi terciptanya kedamaian. Makanya heran juga melihat kondisi di Indonesia saat ini. Ajaran Salafi, Wahabi, dan Khilafah entah kapan masuknya tiba-tiba merebak dan bergentayangan di sekitar kita. Mereka mudah dan sering memvonis bid'ah, sesat, kafir, murtad, dan lain sebagainya kepada saudara seakidahnya yang cara berpikir atau cara pandangnya tidak sama dengan mereka. Sehingga sesama umat Islam saling curiga, saling benci, kemudian saling bermusuhan. Dan semua itu dibungkus rapi dalam kemasan berupa agama. Kemudian soal khilafah, ini bukan ajaran Islam drun, bukan ajaran Nabi, tapi ini politik bentukan Eropa yang ingin menciptakan kekacauan di negara-negara yang berpenduduk mayoritas Islam. Mereka sangat mahir dan paham bahwa politik menggunakan isu agama bisa menghasilkan dampak yang sangat luar biasa. Kita lihat contoh di Timur Tengah. Sejak puluhan tahun yang lalu hingga saat ini, perang masih berkecamuk, tidak ada hentinya. Dan mereka para pelaku peperangan juga tidak sadar bahwa sedang dimanfaatkan sebagai alat politik, sebagai alat perang. Mereka tahunya jihad membela agama. Sesama Islam saling berperang gara-gara perbedaan ilmu fikih dan madhab. Sesama Islam sama-sama teriak takbir, saling mengacungkan moncong senjata. Kalau sudah begitu, tak ada yang tahu kapan berakhirnya. Dan akibatnya, negara yang terus-menerus dilanda perang tidak sempat membangun wilayahnya, tidak sempat memakmurkan rakyatnya, dan negara-negara yang berperang akan bergantung pada negara adikuasa yang dahulu menciptakan kekacauan itu. Negara mana saja yang bertanggung jawab atas semua itu? Silahkan cek sendiri di Google pencarian. Sekarang zaman canggih drone, sekali ketik akan muncul informasi yang kita inginkan. Meski di zaman Nabi dahulu juga tidak ada ponsel,
ponsel ini bid'ah drun, maka nikmatilah bid'ah yang satu ini karena sangat banyak manfaatnya. Coba kalau negara sedang dilanda perang, mungkin kita tidak sempat bermain HP, bikin konten YouTube, apalagi berwisata. Makanya bagi para kadrun pembenci pemerintah maupun kelompok yang gila dengan khilafah, coba baca lagi sejarah dengan bijak dan tenang. Kalau misalkan Anda masih kokoh dengan dalil bahwa mati di medan perang adalah mati syahid, begini drun, mati syahid itu banyak caranya, tidak harus dengan perang. Dan Anda juga tidak perlu ikut campur urusan Tuhan bagaimana mematikan hambanya. Tuhan maha adil dan maha benar drun, tidak mungkin dan tidak bisa salah dalam menentukan nasib hambanya. Meskipun Anda berperang dengan semboyan bela Islam dan menginginkan mati syahid, kalau Tuhan menentukan Anda tidak mati syahid, Anda mau apa? Protes? Atau sebaliknya, misal Tuhan mematikan hambanya dalam posisi tidur, namun Tuhan menetapkan hamba itu mati syahid, Anda bisa apa? Jadi begini ya drun, tidak usah terlalu banyak ikut campur urusan Tuhan. Masalah murtad, sesat, dan kopar kafir itu urusan Tuhan. Kita sebagai hamba nurut saja mau ditakdirkan sebagai apa. Dan Tuhan jangan kamu libatkan dalam pembentukan negara khilafah drun. Tuhan itu menguasai segala-galanya. Tuhan tidak butuh negara. Dan perlu kiranya menanamkan dalam diri kamu, meski mungkin pahit kamu rasakan, bahwa cinta tanah air adalah bagian dari iman. Paham ya drun? Cukup sekian dan terima kasih.